sing for the dumb come. In His name, in His name, in His name, peace I see. In His name, in His name, in His name, joy I see. Ya, salam semua. Kembali kita di Zoom Sema Adonai dan kembali pada hari Senin ya, Happy Monday. Enggak lagi apa namanya, kalau orang yang lain Ahead Monday, tapi Pastor Setio terlalu Happy Monday. Kita sapa dulu Pastor Setio. Salam Pastor. Halo Bro Agus, salam Bu teman-teman semua yang ada di Sema Adonai, yang ada di channel-channel YouTube ataupun yang lainnya. Selamat berjumpa kembali di Senin yang indah, Senin yang penuh cinta. Bukankah begitu, Bro Agus? Ya, ini Senin yang cukup bahagia ya, karena kemarin juga Bu Heni itu Happy Thanksgiving ya, belated Thanksgiving juga untuk Bu Heni ya, yang ada di Amerika dan juga di Kanada ya, Pastor ya. Oke, jadi ini sangat, kita juga harus berterima kasih juga kepada Tuhan yang selalu menjaga kita gitu ya, Pastor ya. Oke, sebelum ya, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa ya. Dari Sister Ali, silakan Sister Ali untuk membuka dalam doa. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kembali kami dikasih kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali belajar ya Bapak di dalam kelas Sema Adonai pada saat ini. Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami kali ini. Dan berkatilah Bro Agus yang menjadi moderator kami ya Tuhan, sehingga Bro Agus bisa melakukan tugasnya menjadi moderator, memimpin kelas pembelajaran kami dengan baik, dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan tugas dan kewajiban kami dengan baik, dengan tanggung jawab. Dan juga berkatilah internet kami, sehingga tidak ada halangan satu apapun yang membuat internet kami menjadi terganggu ketika pembelajaran ini berlangsung. Dan berkatilah juga ya Tuhan, Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap perkataan Pastor, sehingga Pastor bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pemahaman, memberikan kami pemahaman dengan baik dan benar, dan yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk menerima setiap firman yang akan diberitakan oleh Pastor Tio dan yang akan diajarkan oleh Pastor kepada kami. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa paham dan benar-benar bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pastor Tio kepada kami, dan juga apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu Tuhan di dalam diri kami dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadikan firman-Mu itu rema di dalam diri kami, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya Tuhan, dengan mengabarkannya kepada sesama kami, dengan mengajarkan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas kami ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu, dan biarlah kuasa-kuasa jahat yang berusaha untuk menghalau dan mengacaukan pembelajaran kelas kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Amin, amin. Terima kasih Sister Alin ya atas doanya. Kali ini temanya masih di Kisah Para Rasul ya. Kali ini terusan dari kemarin. Kalau kemarin adalah Kisah Para Rasul 19, kali ini kita masuk ke Kisah Para Rasul 20 ya. Ikut Yesus anti rugi. Ya, seperti itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran dari Pastor Setio, kita akan terlebih dahulu melihat profil singkat dari beliau. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Perangkat 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Perangkat 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Perangkat 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya, dan silakan teman-teman untuk join bersama kami di Zoom Sema Adonai ya, di mana para pembicaranya adalah pembicara yang kompeten di bidangnya. Oke, kita langsung saja serahkan kepada Pastor Setio. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Bro Agus untuk waktu yang diberikan kepada saya. Teman-teman, topik kita adalah ikut Yesus tidak akan rugi, ya, anti rugi, ikut Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, nasnya adalah Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat ini kita jadikan sebagai wakil dari keseluruhan pasal yang ke-20 ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, mulai dari ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, dia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan takut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua sangat terhibur. Puji Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, saya ingat lagu zaman dahulu kala ya, lagu lama, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tidak rugi, tidak rugi."
Ya, Nas, kita bercerita tentang peristiwa ketika Paulus ada di Troas. Nah, setelah keributan yang terjadi dalam pelayanannya di Efesus, Paulus pergi ke Makedonia, tetapi orang-orang Yahudi ingin membunuh dia, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Troas. Ya, begitulah teman-teman, pelayanan bisa sangat berisiko. Ya, ada serangan balik, sehingga kita harus siap mental, harus siap iman, dan juga kita harus ikhlas dengan resiko yang mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan pernah berbicara tentang memikul salib. Ya, mengikut Tuhan itu memang ada bagian di mana kita harus memikul salib. Saya ingat peristiwa ketika saya masih SMP, kalau saya tidak salah, saya sedang mengikut seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, pergi ke sebuah kota di dekat Indramayu, ya, di dekat sebelum Cirebon, sebelum Cirebon di sana. Ya, itu waktu itu sudah lama sekali ya, zaman dahulu kala, tahun 80-an, tahun 80-an lah, 80-an sekian gitu. Nah, hamba Tuhan itu diundang oleh seseorang yang punya toko emas, ya, pada masanya dia orang yang sangat kaya, dan dia melayani di sana. Lalu kemudian saudaranya yang mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan datang ke kotanya, juga mengundang dia untuk melayani di rumahnya. Nah, tanpa disadari atau tanpa diketahui, walaupun mereka bersaudara sebenarnya, tapi mereka bermusuhan. Nah, orang yang pertama yang mengundang itu menjadi sangat marah, lalu kemudian berikrar atau mengancam akan memukuli hamba Tuhan itu di mana saya ikut, ya, sebagai yang ikut dalam pelayanan itu. Kami cuma berdua gitu, sehingga ada yang datang memberikan informasi bahwa dia sudah menyuruh orang untuk mencegat kami, ya. Dan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kami dilarikan melalui jalan lain, lalu kemudian dibawa ke stasiun di stasiun kecil, lalu kemudian kami naik kereta ke Jakarta. Nah, itu sebuah pengalaman yang lucu, ya. Perkaranya sederhana, melayani Tuhan, memberitakan Injil, tapi harus dikejar-kejar karena mau dianiaya oleh seseorang, ya. Luar biasa. Nah, memang pelayanan bisa berisiko, dan risikonya bisa bermacam-macam. Nah, teman-teman sekalian, di Troas, di mana Paulus melayani di situ selama 7 hari, ada sebuah peristiwa unik. Di suatu hari Minggu, itu adalah merupakan hari terakhir Paulus di kota Troas. Dia berbicara sampai tengah malam. Jadi ibadahnya itu lama sekali. Ya, lama sekali. Mereka beribadah di lantai 3 di rumah seorang jemaat. Jadi ini adalah merupakan jemaat rumah. Nah, salah satu jemaatnya adalah seorang anak muda yang bernama Eutikus. Karena dia tidak dapat tempat, dia duduk di jendela lantai 3 itu. Lalu kemudian sebab Paulus berbicaranya lama sekali, dia jatuh tertidur, dan kemudian dia jatuh dari lantai 3 ke tanah dan meninggal. Nah, kalau begitu topik kita apa dong? Cara cepat untuk ke surga? Tidak, ya. Atau ini masalah tentang bahaya tidur pada saat ibadah, atau secara khusus bahaya tidur pada saat khotbah? Ya, tentu tidak, ya. Atau cara membunuh jemaat dengan khotbah? Ya, saya mau kasih disclaimer untuk kita semua, teman-teman sekalian.
walaupun ini sudah malam di Indonesia, kecuali di Amerika, jangan tidur, apalagi mendengarkan sambil duduk di jendela. Sebab kalau jatuh mati, saya bukan Paulus. Saya bukan Paulus. Saya tidak bisa membangkitkan, menghidupkan orang mati. Nah, jadi itu disclaimer yang ingin saya sampaikan. Dengarkan sesantai mungkin, dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan tidur. Ya, jangan tidur. Nah, jadi Eutikus ini sebenarnya siapa? Dari istilah yang dipakai, itu menunjukkan bahwa dia memang masih sangat muda, yang mungkin remaja belasan tahun seperti itu, belum mencapai umur 20. Tetapi memang tidak cukup informasi tentang dia. Arti namanya Eutikus itu adalah beruntung. Ya, kalau di Jawa maka namanya adalah untung. Ya, saya punya senior seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, dia namanya Untung, ya. Pak Untung atau Pendeta Untung. Dan sesuai dengan arti namanya memang dia beruntung, ya, dia beruntung. Mengalami tragedi pada waktu ibadah, dia jatuh lalu mati, tetapi kemudian dihidupkan kembali. Nah, apa itu tidak beruntung, ya? Itu namanya untung. Jadi kalau memberi nama anak, teman-teman sekalian, kalau memberi nama anak, berilah nama yang baik. Ya, untung misalnya, karena nama adalah doa. Jangan memberi nama anak dengan nama misalnya prihatin, nanti orangnya prihatin terus, kasihan. Nah, dari peristiwa ini kita belajar kebenaran bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak akan rugi, seperti yang dialami oleh Eutikus ini. Walau tampaknya awalnya mungkin seperti rugi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ikut Tuhan? Tuhan Yesus tidak akan rugi. Yang pertama, walau manusia itu lemah, ya, walau manusia itu lemah, tetapi Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Ya, walau manusia itu lemah, tetapi Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Nah, kita jangan menghakimi Eutikus secara sembarangan. Seperti kebanyakan judul-judul khotbah yang membahas tentang peristiwa ini. Ada yang judul khotbahnya adalah bahaya tidur di ibadah, atau bahaya tidur pada saat khotbah, atau bahaya tidur secara rohani, ya, dan macam-macam, ya. Berani-berani Eutikus tidur pada saat Paulus berkhotbah, ya. Ada kuasa di dalam khotbah Paulus sehingga kalau tinggal tidur bisa menyebabkan kematian. Tidak. Itu hanya bercanda saja. Nah, di ayat 7 dikatakan, pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti. Jadi ini adalah ibadah Kristen, bukan ibadah Yahudi. Ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Paulus seringkali, atau yang utama, dia datang ke sinagog, dia bergabung dengan ibadahnya orang Yahudi, dan itu sebabnya kenapa sering terjadi keributan. Nah, dalam kasus ini adalah murni ibadah Kristen. Ini juga merupakan laporan yang pertama, kalau tidak salah, dalam Perjanjian Baru, bahwa ibadah Kristen itu dilaksanakan pada hari Minggu, bukan hari Sabtu seperti ibadahnya orang Yahudi. Nah, mengapa? Banyak orang yang meyakini karena Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu adalah merupakan hari kemenangan. Sehingga orang-orang Kristen Perjanjian Baru menjadikan Minggu sebagai hari di mana mereka beribadah, merayakan kemenangan, merayakan kebangkitan Kristus, merayakan keselamatan mereka di dalam Kristus Yesus. Nah, dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama untuk memecahkan roti. Nah, berkumpul bersama untuk memecahkan roti itu adalah istilah untuk perjamuan Tuhan.
Gereja Perjanjian Baru selalu mengadakan Gereja Perjanjian Baru selalu mengadakan perjamuan Tuhan. Ada iklan. Ya, anjing saya kaget. Perjanjian Baru selalu mengadakan perjamuan Tuhan di setiap ibadah mereka. Ya, Anda ibadahnya setiap hari, ya setiap hari perjamuan Tuhan. Itu. Mengapa? Karena perjamuan Tuhan adalah inti dari ibadah. Perjamuan Tuhan itu sebenarnya pusat dari ibadah. Perjamuan Tuhan itu mahkotanya ibadah. Itu yang menjadi alasan mengapa kita beribadah. Karena perjamuan Tuhan merupakan kesaksian kita akan keselamatan, bahwa Tuhan Yesus mati di atas Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Nah, itu sebabnya dilakukan setiap hari Minggu. Maksudnya perjamuan Tuhannya dilakukan setiap hari Minggu. Nah, prakteknya setelah berabad-abad atau 2000 tahun kemudian menjadi kebanyakan gereja ya menjadi sebulan sekali, ya beda dengan Perjanjian Baru. Ya, begitulah. Tapi juga ada gereja-gereja yang mengadakan perjamuan Tuhan setiap minggunya, setiap mereka beribadah. Nah, teman-teman sekalian, pertemuan ibadah ini di rumah jemaat. Itu sebabnya mengapa ibadahnya di lantai 3. Ya, di lantai 3. Bukan di sebuah gedung ibadah khusus seperti gereja. Nah, kita apresiasi jemaat yang menyediakan ruangan rumahnya untuk ibadah. Percayalah bahwa apa yang ditabur itu pasti akan dituai. Rumah ini berlantai 3, jadi bisa diduga bahwa jemaat yang punya rumah ini cukup kaya, ya, tapi tidak pelit, ya, karena nggak semua orang kaya itu nggak pelit. Ya, banyak juga orang kaya yang pelit. Nah, tetapi kaya di dalam Tuhan itu pasti tidak pelit. Nah, sekarang kita kembali ke Eutikus. Ada info bahwa dia sebenarnya seorang budak yang kemudian percaya Tuhan Yesus. Saya sempat membaca itu, tapi sayangnya saya tidak sedang dalam riset untuk ini. Ya, ketika saya sedang sibuk melakukan banyak hal, sehingga saya akhirnya kesulitan untuk men-tracking kembali info itu. Jadi dia sudah lelah bekerja, tetapi rindu hatinya untuk ibadah. Dia rindu hatinya untuk bersekutu, dia rindu hatinya untuk belajar firman Tuhan, dia rindu untuk bertumbuh. Tetapi apa daya, manusia lemah, fisiknya tidak kuat, dan Paulus khotbahnya lama sekali, sampai tengah malam. Sehingga Eutikus yang sedang duduk di jendela itu, nah ini merupakan menunjukkan bahwa tempat itu mungkin sudah tidak muat, nggak ada tempat lagi, dan juga itu menunjukkan bahwa status sosial Eutikus nggak tinggi, ya. Ditambah dengan banyaknya lampu, udara yang dingin, akhirnya menjadi hangat. Tubuh yang lelah itu segera merasakan belayan hadirat Tuhan. Lalu Eutikus tertidur lelap. Nah, saat tertidur lelap itulah tiba-tiba kemudian terjadi tragedi. Tubuhnya melayang jatuh tanpa parasut, ya, sehingga dia langsung meninggal. Nah, saya mau bilang begini, teman-teman sekalian, jangan pernah mengundang Paulus untuk khotbah di tempat kalian, ya, sebab khotbahnya dia lama, ya, khotbahnya lama. Semakin diurapi oleh Tuhan, semakin penuh kuasa, penuh hikmat, semakin lama nanti khotbahnya. Jadi jangan mengundang Paulus untuk khotbah. Gitu. Makanya ada gereja namanya gereja 1 jam saja, ya. Karena mungkin belajar dari peristiwa ini supaya jangan jemaat tertidur. Nah,
Tapi ini yang utama. Ini yang utama. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Niatnya ibadah, tapi tubuhnya tidak kuat. Nah, bukankah kita juga seperti itu? Kita punya banyak kelemahan. Ya, kita masing-masing punya kelemahan kita sendiri-sendiri. Tetapi yang sungguh-sungguh luar biasa adalah Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk menunjukkan kuasanya yang hebat. Eutikus jatuh dan mati. Saat terjadi, semua pasti kaget, semua pasti merasa ngeri, dan ada kengerian yang mencekam. Coba bayangkan saja ketika sedang Paulus menjelaskan firman Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara bum, seseorang jatuh dengan suara yang keras. Saya percaya jantung semua orang seperti copot, mereka lari ke jendela dan mereka melihat Eutikus sedang terbaring di tanah tak bergerak. Itu. Ya. Eutikus sudah mati, jatuh dan mati. Ya. Pasti itu menimbulkan duka yang mendalam, pasti. Tetapi atas seizin Tuhan, Paulus mendoakannya dan dia hidup kembali. Dan semua yang melihat peristiwa ini sudah pasti mereka memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kebenaran ini? Teman-teman sekalian, kita juga punya kelemahan. Tapi ngomong-ngomong, saya juga punya peristiwa yang mirip, ya, mengalami peristiwa yang mirip. Pada waktu itu zaman COVID masih awal, ya, zaman COVID masih awal. Lalu ada pelarangan untuk ibadah tatap muka. Tapi kami memutuskan untuk tetap ibadah terbatas. Ya, yang masih kuat, yang masih muda, yang tidak punya penyakit, ya, boleh datang ibadah. Ibadahnya juga secara rahasia ditutup pintu gereja, ya, karena ada satgas COVID segala macam, ya, yang mensweeping. Jadi pada waktu itu kita memutuskan, enggak lah, kita tetap ibadah, walaupun orang tua nggak boleh dan anak-anak tidak boleh. Nah, ketika saya sedang khotbah baru saja mulai, tiba-tiba gubrak, itu ada jemaat yang jatuh dari kursi, langsung jatuh ke lantai, nggak bergerak, ya. Kita semua tegang, ya, takut, ngeri, dan ini zaman COVID lagi, COVID masih baru lagi, dan ada perasaan yang macam-macam. Tapi kemudian ketika orang itu, anak muda, ya anak muda, ketika dipegang, lalu kemudian namanya Irwan bangun Irwan bangun Irwan. Akhirnya Irwan tersadar. Terus ditanya, kamu kenapa? Dia bilang, saya sudah 3 hari tidak makan. Aduh, ya, ini puji Tuhan, ternyata bukan karena COVID. Nah, teman-teman sekalian, kita juga punya kelemahan. Kita juga semua punya kelemahan. Tapi jangan jadikan kelemahan sebagai alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Sebab Tuhan bisa menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Saya senang apa yang Tuhan katakan kepada Paulus ketika dia juga berbicara tentang kelemahan. Kepada jemaat Korintus, dia pernah bercerita seperti ini. Situasinya kira-kira seperti ini. Dia sakit, ada penafsir yang mengatakan dia sakit mata yang sangat parah. Dia sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali. Dan dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dia mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat kelemahan
dalam perspektif yang baru. Kelemahan bukan alasan untuk kita tidak berbuat sesuatu. Kelemahan bukan alasan untuk kita harus minder. Kelemahan bukan alasan untuk kita harus tidak sukses dalam hidup ini. Sebab Tuhan bisa menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan nama Dia. Saya percaya kita pasti tahu nama-nama seperti ini. Misalnya Thomas Alva Edison. Waktu masih, ya kita semua tahu Thomas Alva Edison, dia adalah seorang yang memiliki banyak sekali hak paten atas penemuan-penemuan yang dia miliki, ribuan penemuan-penemuan yang dia miliki. Ya. Jadi dia dikenal sebagai seorang yang jenius. Tapi begini, Thomas Alva Edison itu, waktu dia masih kecil, waktu dia masih kanak-kanak, dia bersekolah, masih sekolah dasar, begitu. Ibunya menerima surat dari kepala sekolahnya. Kemudian ibunya membaca surat itu, lalu kemudian segera menutupnya. Ada kesedihan yang mendalam, tapi ditutupinya dengan senyum. Thomas Alva Edison berkata, Ibu, itu surat dari kepala sekolah, dia bilang apa? Nah, si ibunya ini bilang seperti ini, Thomas, kata Pak Kepala Sekolah, kamu terlalu pintar. Kamu sangat pintar, sehingga mulai besok kamu sudah tidak perlu sekolah lagi. Sebab Bapak Kepala Sekolah bilang, kamu sangat-sangat pandai. Jadi mulai besoknya Thomas Alva Edison nggak berangkat lagi ke sekolah. Dan seperti yang kita ketahui, dia adalah seorang pekerja keras. Dia membuat banyak penemuan, banyak riset, dan bohlam lampu adalah salah satu pada zamannya. Itu adalah merupakan hasil penemuan dia, dan masih banyak yang lain lagi. Sampai kemudian akhirnya Thomas Alva Edison menjadi orang yang hebat, yang terkenal. Ibunya meninggal. Nah, ketika dia sedang berberes di lemari, dia menemukan surat dari kepala sekolah yang disimpan oleh ibunya. Lalu dia buka surat itu, ternyata surat itu bunyinya seperti ini. Ibu yang baik, Thomas, anakmu adalah murid yang sangat-sangat bodoh. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, sehingga kami berpendapat bahwa percuma Thomas bersekolah. Lebih baik mulai dari besok, biar dia tidak usah lagi pergi ke sekolah. Nah, teman-teman, kita mendengar juga beberapa kisah yang seperti ini. Albert Einstein katanya, pernah diucapkan seperti ini oleh kepala sekolahnya, bahwa kamu nggak mungkin akan bisa sukses. Kamu nggak mungkin, kamu bukan orang yang punya masa depan, karena kamu bodoh. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang ini adalah orang-orang yang terus maju, terus berjalan. Orang-orang yang ya harus diakui. Dunia memandang mereka memiliki kelemahan, tetapi kelemahan itu bisa Tuhan gunakan untuk sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan nama Tuhan. Kita sangat diberkati oleh penemuan-penemuan orang yang dulunya pada waktu masih kecil, mereka dikatakan sebagai orang yang bodoh, orang yang nggak mungkin berhasil, dan masih banyak lagi. Nah, jadi intinya adalah bahwa dari peristiwa Etikus ini, kita belajar sebuah kebenaran, walau manusia lemah, tetapi Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik adalah Tuhan
bisa mengubah tragedi menjadi sorak kemenangan. Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi sorak kemenangan. Peristiwa ini terjadi setelah Hari Raya Paskah. Mungkin sekitar hampir 2 minggu setelah Paskah. Nah, saya yakin pasti masih kuat di dalam ingatan jemaat Perjanjian Baru ini tentang makna Paskah ini. Mengapa? Karena Paskah yang mereka rayakan beda dengan Paskah Yahudi. Nah, ingat, yang namanya Paskah itu ya Paskah Yahudi pada masa itu. Ya, pada masa itu. Sehingga kemudian ketika ada Paskah versi Kristen dengan makna yang berbeda, pastilah makna itu melekat kuat pada ingatan mereka. Nah, Paskah Yahudi adalah peringatan terhadap peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tetapi Paskah Kristen adalah peringatan atas penebusan Tuhan Yesus untuk dosa manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan Dia dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi masih dalam makna Paskah seperti inilah peristiwa Eutikus ini terjadi. Nah, jadi alasan Dr. Lukas menulis buku Kisah Para Rasul ini yang menceritakan insiden Eutikus ini itu jelas tidak untuk memperingatkan bahaya tidur sewaktu ibadah atau sewaktu mendengarkan khotbah. Ya, bukan tentang itu. Jadi kita nggak boleh berkhotbah tentang bahaya tidur pada waktu khotbah atau pada waktu ibadah. Kita juga tidak bisa mengalegorikan ini menjadi bahaya tidur rohani. Ya, nggak bisa. Nggak seperti itu maksud Lukas menuliskan peristiwa yang dialami oleh Eutikus ini. Dr. Lukas juga tidak sedang mengajarkan kebenaran tentang kuasa doa yang dapat menghidupkan orang mati. Tidak. Tetapi peristiwa ini menjadi penegasan bahwa Tuhan Yesus memang adalah kebangkitan dan hidup. Itu. Jadi menafsir itu harus sesuai dengan konteksnya. Dan mengajar itu harus sesuai dengan konteks yang nggak bisa seenak-enak kita sendiri. Dan karena itu, sebab Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah tragedi menjadi sebuah sukacita. Mengubah musibah menjadi sorak-sorai kemenangan. Jadi yuk, kita yang saat ini sedih, kita yang saat ini terpuruk, kita yang saat ini mengalami masa-masa yang susah, jangan hilang harapan, jangan hilang iman, jangan hal-hal buruk membayangi kehidupan kita. Yes, saya mendengar sebuah pembicaraan dari mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan. Ternyata situasi sekarang ini, kata mereka, jauh lebih sulit daripada zaman COVID. Ekonomi betul-betul susah. Apalagi dengan adanya boikot terhadap produk-produk atau bisnis-bisnis yang dianggap mendukung Israel. Ya, yang baru-baru ini disampaikan oleh MUI, ya, seruan untuk memboikot produk-produk ataupun bisnis-bisnis yang ditengarai atau dianggap mendukung Israel. Nah, teman-teman, ternyata dampaknya luar biasa. Ya, banyak kontrak-kontrak yang sudah didapatkan akhirnya dibatalkan. Ya, itu. Kita juga mendengar berita sedih karena Citibank di Indonesia tutup. Itu padahal bank yang sangat tua beroperasi di Indonesia. Kita sedang di dalam situasi yang nggak
nggak bagus sama sekali. Nah, saya sedih kalau ada boikot produk Israel, boikot semua produk Israel. Bayangkan kalau Israel membalas memboikot kita. Coba bayangkan tahu diboikot, tempe diboikot, habislah. Nah, jangan hilang harapan, jangan hilang iman. Kalau kita merasa bahwa kita mengalami situasi yang susah, yang buruk, dan hidup kita terpuruk, sebab Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah tragedi menjadi sukacita. Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah peristiwa yang buruk menjadi sorak-sorai kemenangan. Karena itu, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kalau kita merasa dirugikan, kita dizolimi, kita dihabisi, lalu kemudian kita merasa benar-benar habis. Tidak. Kalau kita merasa bahwa hidup kita gelap, seperti malam tanpa bintang, ingat ini, esok matahari masih akan terbit kembali. Saya mau cerita sedikit tentang seseorang bernama Silver Spencer. Ya, Silver Spencer. Silver Spencer ini punya keinginan mau bikin lem yang super kuat. Ya, lem yang super kuat. Nah, setelah melalui riset, percobaan di laboratorium dengan sepenuh-penuh daya upaya, mengerahkan semua ilmunya dengan tujuan untuk menciptakan sebuah lem yang sangat kuat, yang super kuat. Tapi ternyata lemnya itu tidak bisa kering, basah terus. Akhirnya Stephen Spencer merasa gagal. Lalu seseorang yang bernama Arthur Fry mendengar ini dan melihat bahwa lem yang tidak bisa kering, yang dianggap gagal oleh Silver Spencer itu, menimbulkan ide yang bagus bagi dia untuk dijadikan sebagai kertas tempel di buku. Maka jadilah Post-it yang warnanya kuning itu, dan kemudian dalam variannya banyak warna ya. Ada warna hijau, ada warna pink, ada warna biru, dan lain sebagainya. Kalau kita mau membuat sebuah catatan kecil, lalu kemudian kita tempel di buku, ya, di Alkitab buku, kalau udah selesai kita lepas kembali, kita remet-remet dan kita buang, begitu, itu tidak merusak kertas itu, yaitu Post-it ya. Itu berawal dari sebuah upaya yang dianggap gagal. Sampai kemudian Arthur Fry melihatnya dari sisi yang berbeda dan menjadikan itu sebagai sebuah ide bisnis yang luar biasa yang menyebar di seluruh dunia, sehingga pada zamannya semua orang tahu apa itu Post-it. Nah, teman-teman sekalian, jadi Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi sorak-sorai kemenangan. Jadi ketika kita mengalami dalam hidup ini, kita dirugikan, kita dibikin bangkrut sama orang, kita dijahatin oleh orang, kita dihabisi oleh orang, seakan-akan hidup kita itu dimasukkan ke lesung, lalu kemudian dihancurin seperti itu. Ingat ini, Tuhan sanggup mengubah kegagalan kita menjadi sorak-sorai kemenangan. Jangan putus asa, jangan tawar hati, jangan marah kepada kehidupan ini, jangan menendam kepada orang lain, jangan juga marah kepada Tuhan. Tetapi ingat ini, gagal menurut dunia, musibah menurut dunia, tragedi menurut dunia, bisa Tuhan ubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Lalu kemudian yang ketiga,
pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Eutikus ini, Tuhan, dengar baik-baik, tidak mengubah orang jahat menjadi baik. Saya ingin ini digarisbawahi, saya ingin ini didengar baik-baik, saya ingin ini dicamkan baik-baik. Tuhan tidak mengubah orang jahat menjadi baik. Tetapi yang Dia lakukan adalah Dia menghidupkan kembali orang yang mati untuk hidup baru di dalam Kristus. Peristiwa hidupnya kembali Eutikus menjadi gambaran yang sangat jelas bahwa apa yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah hidup baru. Eutikus jatuh dari lantai 3 dan kemudian mati, dan Tuhan Yesus menghidupkannya kembali. Teman-teman sekalian, dengarkan baik-baik apa yang mau saya katakan ini. Jangan pernah berharap orang jahat menjadi baik. Kita akan kecewa. Mengapa? Karena itu tidak mungkin. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak mungkin orang yang berdosa bisa berubah menjadi orang yang suci. Jangan harapkan orang yang punya sifat iri hati, punya sifat dengki, orang yang suka memfitnah, suka menjelekkan orang lain, lalu kemudian berubah menjadi baik. Kalau kita mengharapkan seperti ini, kita pasti akan kecewa. Mengapa? Sebab itu tidak mungkin. Firman Tuhan berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, dosa. Jangan pernah mengharapkan orang yang tidak jujur, orang yang curang, orang yang licik, orang yang suka mencuri, orang yang suka mengambil hak orang lain, berubah. Atau orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang pelit, orang yang tidak peduli dengan orang lain, yang dia pedulikan cuma dirinya sendiri, tiba-tiba kemudian menjadi care, penuh kasih, dan penuh kepedulian, itu tidak mungkin. Mengapa? Firman Tuhan berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang dengar baik-baik apa yang mau saya katakan ini. Kekristenan tidak mengajarkan orang dosa bisa berubah menjadi baik. Kekristenan mengajarkan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Manusia sudah mati secara rohani sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Maka satu-satunya yang mungkin adalah dilahirkan kembali. Saya mau pinjam beberapa ayat di luar nas ini untuk membuat apa yang saya katakan ini menjadi lebih jelas. Tuhan Yesus suatu kali pernah berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau manusia tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk surga. Dia tidak akan pernah bisa mengubah dirinya sendiri menjadi baik sehingga pantas untuk masuk surga. Dilahirkan kembali itu artinya diberi hidup yang baru. Teman-teman sekalian, di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Paulus mengunjungi kota Efesus dan kemudian terjadi keributan di sana. Nah, kepada jemaat Efesus dia menjelaskan keadaan mereka seperti ini.
Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ingat kalimat ini, garis bawahi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dahulu kita sudah mati. Karena kita berdosa. Kita mati secara rohani. Tetapi sekarang Allah di dalam Kristus Yesus sudah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia. Kalau begitu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Tuhan tidak memperbaiki hidup yang rusak karena secara rohani sudah mati. Misal komputer, kalau prosesornya mati, ya sudah, apapun nggak bisa dilakukan. Maka yang Tuhan lakukan adalah menghidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Nah, ketika hidup lagi, kita lihat apa yang terjadi dengan Eutikus ini. Saya percaya Eutikus tidak akan pernah menjadi Eutikus yang sama. Dia sekarang adalah Eutikus yang baru. Eutikus yang sudah mengalami kelahiran baru. Dan dia tidak akan pernah ragu tentang Tuhan Yesus. Dan dia tidak akan duduk lagi di jendela dan tidak akan tidur pada saat ibadah. Apalagi kalau yang khotbah bukan Paulus. Nanti nggak ada yang menghidupkan dia. Tetapi sebaliknya, Eutikus akan menjadi Eutikus yang indah, yang baru di dalam Tuhan setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, teman-teman sekalian, yuk sekarang kalau begitu apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini atau dibutuhkan oleh setiap orang? Kita perlu mengalami kelahiran baru. Semua upaya kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup, memperbaiki karakter, tidak akan pernah berhasil. Semua upaya kita kepada orang lain untuk mengharapkan dia berubah menjadi lebih baik, mengubah dari yang jahat menjadi baik, tidak akan pernah berhasil. Yang kita butuhkan adalah kita dilahirkan kembali. Kita mengalami hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Saya cukupkan sampai di sini sharing kita karena ini sudah menunjukkan pukul 10. Saya kembalikan kepada Bro Agus. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor. Oke, sebelum kita ke Q&A, kita akan terlebih dahulu ada informasi promosi yang akan disampaikan oleh Saudara Alex. Silakan. Ya, baik Bro Agus, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan
acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Baik. Dimulai dari besok ya Bapak Ibu, hari Selasa 28 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Kristen dijamin masuk surga. Bagaimana dengan RT 06? Nah ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah guru apologet kita yaitu Pak Erben. Dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, besok di hari Rabu 29 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada acara Sema Adonai Worship. Nah, ya, ini adalah acara live song ya Bapak Ibu sekalian dan juga kesaksian. Dan yang menjadi worship leadernya adalah Pak Ronald Pak Kaya. Baik, selanjutnya di hari yang sama, di hari Rabu, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan temanya kali ini adalah Jemaat Sardis Hidup dan Mati. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Pendeta Suryani Watimena MTH. Dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Dan selanjutnya ini adalah channel yang mulai ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai, channel Omnihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Nebu Ali, channel Garnet Sidan, dan channel Rin Jumat. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai Sabtu. Dan dimulai dari jam 5.30 pagi. Dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong mensubscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan dari acara Sema Adonai dan juga membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Sister Aling ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan untuk present terlebih dahulu ya. Yang aku pengen tanyakan pertama ya ke Pastor itu tentang durasi waktu khotbah itu ya Pastor, kan setiap gereja mungkin itu kan tergantung juga sama pengkhotbahnya gitu kan, yang pemilih itu kan. Tapi kan gimana ya Pastor ya, kadang ada juga yang berkhotbah itu kita tahu orangnya gitu kan, pasti khotbahnya hanya itu aja gitu kan, karena ya cenderung membosankan gitu ya Pastor ya. Tapi yang terlebih penting kan bukannya itu ya Pastor, tentang apa namanya, apakah itu dilakukan sama jemaatnya, karena sebanyak apapun hal itu diulang, hari ini khotbah seperti ini, kemudian minggu depan juga khotbah yang sama gitu misalkan, tetapi jemaatnya juga tidak merespon dengan melakukan firman, itu bagaimana Pastor? Kira-kira durasi yang tepat itu yang mana gitu kan, yang pendek tapi jemaatnya bisa melakukannya, atau yang panjang ya cuma sekedar untuk menghiasi itu Pastor, tapi ya seperti itu kan. Silakan Pastor. Baik, ya ini khotbah yang pertama, pesan khotbah ya. Pesan khotbah itu nggak boleh sembarangan ya. Saya meyakini itu pesan khotbah tidak boleh sembarangan. Itu artinya
pesan khotbah harus berasal dari nas, ya, harus berasal dari nas, sehingga kita perlu, para pengkhotbah perlu berhati-hati tentang maksud dari nas itu dituliskan. Ya, saya bukannya tidak mengecek untuk nas ini, saya mengecek juga, ya, mengecek juga, dan luar biasa, ya, banyak sekali orang-orang berkhotbah di topik ini, di nas ini, dengan khotbah tentang bahayanya tidur saat ibadah. Itu menggambarkan keadaan yang nggak bagus secara rohani, entah tidur rohani, entah lemah rohani, entah mati rohani dan lain sebagainya. Padahal nggak begitu konteksnya, ya. Lukas menulis itu dengan maksud bahwa untuk menegaskan Yesus itu kebangkitan dan hidup, ya, kebenaran itu yang ingin ditegaskan. Lagi pula, Lukas itu seorang dokter dan dia terkenal dengan ketelitiannya ketika menceritakan sesuatu. Spesial Eutychus itu tidak ditulis siapa dia, nggak ada keterangan tentang dia. Maka ada penafsir yang menafsirkan bahwa dia adalah seorang budak, sehingga itu nggak perlu ditulis, ya. Itu nggak perlu ditulis. Ya, sebaiknya tidak ditulis. Nah, dengan contoh seperti itu, Bro Agus, maka pengkhotbah tidak bisa seenak-enaknya mengkhotbahkan nas sesuka hati dia, ya, sesuka hati dia. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan kerendahan hati bahwa saya adalah seorang hamba yang sedang menyampaikan pesan Tuhan melalui nas itu. Nah, nas itu konteksnya apa, pesan utamanya apa, itu yang perlu disampaikan. Nah, itu aturan yang utama, ya, aturan yang utama. Dan bukankah Paulus menyebut dirinya apostolos yang diterjemahkan sebagai utusan, duta, ya, seorang duta besar Indonesia di London misalnya, maka dia ditempatkan di sana untuk menyuarakan pesan dari pemerintah, dari presidennya. Dia nggak boleh mengarang pesan sendiri, ya. Dia hanya corong yang menyampaikan itu. Nah, itu maka adalah kualat. Kalau dosa, sebenarnya dosa seorang pengkhotbah itu adalah mengkhotbahkan suka-suka dia, ya. Nah, kemudian bagaimana sebuah khotbah itu bisa diterima, didengar oleh jemaat? Itu memang faktornya banyak, ya. Faktornya banyak. Ada banyak hal yang mempengaruhi, ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi. Keadaan rohani jemaat itu menentukan. Penghargaan jemaat atau perspektif penilaian jemaat, cara jemaat memahami seorang hamba Tuhan itu juga sangat penting, ya. Saya mendengar cerita gereja yang tidak jauh dari tempat saya itu, jemaatnya itu waktu pendetanya khotbah itu bisa keluar dan memaki-maki pendetanya itu di luar itu, dan banyak komplain keluhan seperti itu, ya. Saya pernah diundang berkhotbah di gereja itu, diberi tema oleh dia, dan judulnya itu sangat teologis sekali, sangat teologis sekali. Ya, saya nggak mengerti, ya. Itu setiap orang punya kebijakan masing-masing. Kemudian belum lama ini
pendeta itu berkhotbah di gereja yang lain. Dan saya nggak sengaja dapat cerita bahwa yang menggantikan mimbar itu adalah jemaatnya yang berkhotbah. Nah, itu saya anggap sebuah kesalahan yang lumayan fatal, ya, lumayan fatal. Kalau jemaat biasa itu dengan enteng bisa menggantikan pendetanya yang pelayanan di luar berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, maka dia menganggap bahwa dia pun punya kesanggupan atau kemampuan yang sama seperti pendetanya. Nah, itu menjadi dasar menurut saya kenapa dia tidak dihargai, nggak didengar. Itu. Kemudian faktor-faktor yang lain adalah kedewasaan rohani jemaat, ya tentunya rasa haus mereka akan Tuhan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian tentang pergumulan hidup mereka. Maka penting bagi seorang pengkhotbah untuk, kalau dia seorang gembala sidang, dia memelihara hubungan yang baik dengan jemaatnya. Sehingga setiap dia mau naik mimbar, jemaat memang ingin mendengarkan pesan firman Tuhan itu. Hubungan yang baik itu justru khotbah itu didengar atau tidak didengar, itu diawali sebelum pengkhotbah itu berkhotbah, yaitu bagaimana hubungan baik. Kemudian yang kedua, kalau itu sudah berada di mimbar, maka pengkhotbah yang baik itu nggak langsung khotbah, ya, tapi dia say hello dulu, semacam ice breaking dengan jemaatnya untuk mencairkan suasana itu, mencairkan suasana, membangun hubungan dengan jemaat, haleluya, membangun hubungan dengan jemaat. Nah, baru kemudian dia menyampaikan khotbah. Nah, kalau kita merujuk kepada hasil riset pada zaman sekarang ini kan zaman yang sangat visual, ya, sangat visual. Kita semua orang pegang gadget, punya HP, semua orang lihat video yang bergerak, ya, semua orang begitu. Nah, bayangkan kemampuan berkonsentrasi umat itu semakin pendek, mungkin di sekitar 6 menit. Maka kalau begitu menit, pengkhotbah itu harus membuat sesuatu yang menyebabkan jemaat itu fokusnya kembali lagi itu. Nah, berapa lama durasi seseorang berkhotbah di zaman sekarang? Kemampuan untuk fokus itu sudah semakin pendek, ya, sudah semakin pendek itu. Jadi sekarang kita punya pilihan. Kalau seorang pengkhotbah itu misalnya sales, maka yang penting bagi dia bahwa dagangan dia terjual, orang beli. Maka kita tidak boleh berprinsip, yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kan banyak orang begitu, yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan, yang penting saya sudah menginjil, yang penting saya sudah bersaksi, soal kamu mau terima atau tidak itu urusan kamu. Bila kita analogikan atau misalkan umpamakan seorang sales yang berprinsip seperti itu, yang penting kan saya sudah menawarkan barang, yang mau beli atau enggak, dipecat si sales itu. Mau aja kamu, gitu. Kamu itu harus berprinsip, yang penting dagangan saya laku. Nah, kalau seorang pengkhotbah berprinsip yang penting firman Tuhan
ya pesan firman Tuhan yang saya sampaikan itu didengar, diterima, maka pertimbangkan durasi, ya, pertimbangkan durasi. Jangan mendebat begini. Tapi kan ada hamba Tuhan yang khotbah 2 jam pun orang tetap mendengar. Iya, memang ada. Tapi itu orang spesial, orang yang istimewa. Ya, orang yang istimewa. Jumlah seperti itu tuh sangat sedikit, 1 di antara 1 juta itu. Jadi posisi kita ada di mana? Demikian Bro Agus. Tetapi kalau di desa, ya saya pernah berkhotbah di desa. Tapi itu zaman dulu ya. Saya khotbah durasi 40 menit. Gembala sidang yang mengundang saya kecewa. Pak, nggak boleh khotbah di sini tuh harus 2 jam. Kenapa begitu, Pak? Karena jemaat itu untuk datang ke gereja menempuh perjalanan itu di atas 1 jam. Mereka bisa 2 jam jalan kaki untuk datang ke gereja ini. Terus Bapak kemudian khotbah pendek. Mereka bilang nggak worth it itu, nggak sesuai. Itu. Nah, kalau seperti itu ceritanya menjadi beda. Jadi itu tergantung dari kultur, kebiasaan, situasi. Kalau di kota besar, khotbah pendek adalah lebih disukai. Demikian Bro Agus. Iya, Pastor. Wah, itu menarik sekali. Ada yang sampai itu tahun berapa gitu ya, Pastor gitu? 89 mungkin. Aduh, belum kecetak ya. Jadi wajar lah, masih apa ya? Hanya cuma bisa berimajinasi karena keadaan sekarang meskipun aku tinggal di desa udah berbeda sekali gitu ya, Pastor ya, dengan hal yang seperti itu. Oke, Pak. Ya udah sekitar 30-an tahun yang lalu ya, 30-an lebih tahun yang lalu ya, kira-kira itu ya. Ya ini Pastor. Terus kemudian tadi kan bicara soal Eutikus ya, yang dia ibaratnya kan mati suri gitu kan. Tetapi ada juga orang-orang kan kita sering lihat juga kesaksian orang yang mati suri gitu kan. Dan mereka memberikan sebuah kesaksian yang apakah itu masuk akal atau enggak ya gitu kan. Ketika misalkan saya dengar itu mereka ada seseorang itu yang kesaksian dia ketemu Hitler itu ada di neraka semacam itu gitu Pastor, yang sangat detail gitu kan. Tapi kan ya kita tahulah Hitler itu orang jahat gitu kan dan sangat terkenal. Apakah itu benar dari Tuhan atau mungkin karena halusinasinya beliau aja gitu loh Pastor? Ya karena apakah kita juga harus fokus dengan orang-orang yang seperti itu dengan kesaksian yang seperti itu gitu loh Pak? Baik. Saya pernah menonton kesaksian orang, dia masih muda ya, wanita muda, remaja, orang Amerika Selatan atau Amerika mana begitu ya, Latin gitu. Dia itu, ini salah satu kesaksiannya. Itu terkenal, videonya dipotong pendek-pendek terus disebarluaskan, itu terkenal sekali. Nah, dia cerita, salah satu yang dia lihat di neraka itu adalah Selena Gomez ya. Selena Gomez di neraka, terus kemudian ketika lagunya diperdengarkan dia itu teriak-teriak teriak-teriak menderita, dia nggak mau, itu siksaan bagi dia gitu. Dia banyak cerita, tapi diantaranya dia bilang Selena Gomez. Saya langsung tidak percaya. Itu palsu. Selena Gomez kan masih hidup. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dia alami itu sesuatu yang memang ajaib bagi dia. Dia memang betul-betul mengalami penglihatan, atau dia sengaja nggak terjadi apa-apa, nggak ngelihat apa-apa, dia mengarang gitu. Nah, kalau misalkan dia mengarang, padahal dia nggak mengalami apa-apa, ya udah pasti itu kan bohong. Kita nggak usah bahas soal itu.
Tapi misalkan memang dia betul-betul mati, terus kemudian mati suri ya, mati tapi secara medis masih hidup gitu. Dia apa namanya itu? Lalu kemudian dia di dalam keadaan yang tidak sadar itu dia melihat semua yang dia lihat itu. Saya ngomongin wanita ini ya, perempuan ini. Terus kemudian dia cerita ini, lihat Michael Jackson, lihat Selena Gomez begitu. Saya kan pada waktu mendengar itu, saya langsung, Selena Gomez kan dia masih hidup. Berarti yang dia lihat itu palsu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana itu, mengapa itu bisa terjadi? Ada kemungkinan setan memberinya penglihatan yang seakan-akan ilahi untuk supaya kita tidak percaya itu. Supaya kita tidak percaya surga, tidak percaya neraka, supaya kita menjadi skeptis, karena yang diceritakan itu enggak benar. Yang dilihat, maksud saya, yang dilihat itu enggak benar, datanya salah. Itu datanya salah. Ada yang melihat apa namanya pendeta-pendeta di neraka gitu, sehingga akhirnya memberikan sebuah kesan yang orang tidak menghargai dan tidak mempercayai iman Kristen. Itu saya lebih condong yakin bahwa iblis sedang mempertunjukkan keajaiban kepada dia yang seakan-akan benar, dengan hasil akhirnya adalah supaya orang tidak percaya kepada pendeta, tidak usah mendengarkan khotbah pendeta, dan macam-macam begitu. Nah, ingat bahwa iblis pun juga bisa membuat mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban. Oleh sebab itu, selaraskan dengan firman Tuhan. Pada waktu kemarin COVID itu, lalu kan ada vaksin, terus ada seorang wanita yang bilang dia mendapat pesan dari Tuhan Yesus. Bahkan orang sarjana teologi pun pernah memberi saya postingannya, memperingatkan tentang vaksin, bahwa vaksin itu disusupi dengan chips begitu. Saya nggak mengerti ya. Saya nggak mengerti. Memang chips itu cairan apa? Itu kan sempat sampai viral gitu. Nanti kalau vaksin, di vaksin itu sebenarnya dimasukkan chips, lalu dengan itu kita semua akan dikontrol begitu. Sampai detik ini chips itu tidak berbentuk cairan dan nggak mungkin bisa dimasukkan lewat jarum suntik sekecil itu. Tapi maksud saya itu kenapa begitu bodoh? Ketika sudah diatasnamakan agama, diatasnamakan Tuhan, lalu kemudian otaknya dedel kayak gitu. Aduh, ya ampun, ya ampun. Ya, itu Bro Agus. Tapi saya juga mempercayai ada orang yang mengalami dan itu dari Tuhan. Nah, tapi itu sebenarnya mudah untuk dibedakan karena kontennya, isinya, substansinya itu nggak masuk akal, sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi cek dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Begitu jawaban saya, Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor. Ya memang kalau apapun dijual dengan nama agama itu memang sukses itu ya Pastor ya. Selalu menghasilkan ya uang. Ya silakan Sister Ali. Ya, shalom. Terima kasih Bro Agus kesempatannya. Shalom, selamat malam Pastor Tio. Selamat malam Pak Ali. Mau menanyakan yang nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dulu ya Pak. Kan di sini bilang manusia memang lemah.
Tapi Tuhan dapat menggunakan kelemahan kita untuk memuliakan namanya. Artinya begini ya Pastor, maksudnya kita tidak boleh memiliki sifat pesimis ya Pak. Pesimis seperti itu ya Pak. Maksudnya jadi kalau kita punya kelemahan, kita tidak boleh memiliki sifat pesimis karena Tuhan itu dapat memakai kelemahan kita seperti itu ya Pak. Bisa dijelaskan lebih ini lagi. Terima kasih Mas Tuh. Ya, ini kan statement ini dipetik dari keadaan Eutikus, tapi ini Eutikus yang dipersepsi bukan orang yang menyepelekan ibadah atau khotbah, ya. Eutikus yang tidak diberi keterangan sebab keterangannya kebetulan tidak dianggap positif, yaitu bahwa dia sebenarnya budak, tetapi percaya Tuhan Yesus. Dia lelah bekerja seharian sebagai budak, tetapi dia punya hati untuk ikut ibadah, mendengarkan, belajar firman Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih, gitu. Jadi ini dalam sudut pandang yang seperti itu, maka walaupun niatannya baik, tetapi dia ada di dalam fisik yang lemah karena habis bekerja keras, lelah, begitu. Bukankah memang Paulus juga pernah menyinggung-nyinggung tentang budak yang sudah dimenangkan di dalam Kristus? Lalu kemudian itu sebabnya mengapa yang lainnya tidak tertidur pada waktu Paulus berkhotbah sampai jauh malam, sampai tengah malam itu. Jadi dalam persepsi seperti itulah. Nah, kadang-kadang orang itu berpandangan begini, kamu kan nggak mampu, kamu kan kecapean gitu. Udahlah percuma dah. Kamu nggak mungkin bisa mengikuti ibadah dengan baik, mending kamu nggak usah ibadah sekalian gitu. Nah, dan kita ngambil ininya ya, prinsipnya ya, nggak cuma itu ya prinsipnya. Prinsipnya adalah bila kita ada kekurangan, bila kita ada kelemahan, tahu dirilah, udah mending nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, itu yang dianut oleh mayoritas orang, sehingga menjadi penyebab bahwa mereka nggak maju, ya. Tetapi dalam pembahasan kita ini, kalau walaupun kita itu lemah, ya, tetapi Tuhan bisa menggunakan kelemahan itu untuk kemuliaan namanya. Coba bayangkan ketika Eutikus akhirnya nggak tahan lagi, tidur, jatuh, ketubuk, mati, begitu. Lalu kemudian Paulus membaringkan diri di atas tubuh si Eutikus, mendoakannya dan bangun kembali. Yang jelas pertama dimuliakan adalah nama Tuhan. Tuhan bisa bekerja di atas kelemahan kita, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, contohnya kan banyak. Contohnya banyak bahwa orang-orang yang diketahui punya kelemahan, orang-orang yang diketahui punya kekurangan, tetapi nggak mengexcuse diri itu, menjadikan itu sebagai alasan untuk nggak ngapa-ngapain, tapi terus bekerja, terus berbuat sesuatu, terus berkarya, terus memelihara mimpinya, dan Tuhan memberikan kepadanya keberhasilan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Semua yang melihat bahwa orang yang punya kekurangan, orang disabilitas, tapi kemudian dia bekerja, berproses sampai satu titik, dia akhirnya berhasil. Semua kan netizen akan berkomen, itu keadilan Tuhan.
Ya, itu kehadiran Tuhan. Ujung-ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi dalam pengertian yang seperti itulah, kelemahan jangan mengurangi niatan dan semangat kita untuk berjuang di dalam hidup ini, apalagi di dalam Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan memberkati kita walaupun kita memiliki kelemahan. Demikian Bu Aling. Iya, jadi Pak, di balik kekurangan seseorang, Tuhan pasti memberi kelebihan, ya Pak. Pasti ada ya, seperti itu ya. Ya, betul, Untuk betul. kemuliaan Tuhan. Iya. So, jadi kita nggak boleh pesimis ya Pak. Misalnya kita hanya bisa melakukan, seperti contoh dalam pelayanan. Saya hanya bisa misalnya menjadi apa Pak, terima tamu itu, saya nggak punya kelebihan apa-apa. Ya, kerjakanlah apa yang menjadi kemampuan kita dengan baik dan dengan sungguh-sungguh ya Pak, dengan bertanggung jawab sehingga kita bisa menghasilkan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, terutama ya Pak, karena dengan apa yang ya seperti karunia talenta juga ya Pak Setio, yang Tuhan memberi talenta masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya ya. Ada yang diberi talenta 1, diberi talenta seperti itu ya Pak, masuk juga seperti ayat itu ya. Nah, satu lagi Pak yang saya mau tanyakan yang nomor 3 ini, dan tadi yang dikatakan bahwa mengubah orang jahat menjadi baik. Tuhan tidak mengubah orang jahat menjadi baik. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah orang baik itu tidak ada maksudnya kesempatan untuk menjadi orang baik Pak? Bagaimana maksud dari itu ya? Terima kasih Pak. Masih kurang paham. Terima kasih Pak Setio. Ya. Makna dari statement ini adalah begini, jangan pernah berpikir untuk mengubah orang menjadi baik bila dia tidak baik. Hasilnya adalah ya namanya Mas, kita ada sedikit gangguan ya. Kehidupan yang baru. Ya, melalui kehidupan yang baru. Itu. Jadi kelahiran yang baru, ya. Kelahiran yang baru. Nah, oleh sebab itu ide untuk menuntut orang itu berubah dengan kekuatan diri sendiri, dengan perjuangan diri sendiri, itu sebenarnya adalah sebuah usaha yang sia-sia. Ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kelahiran baru. Akui bahwa kita itu betul-betul orang yang berdosa, ya, dan membiarkan Roh Kudus memproses, menjadikan kita hidup yang baru. Nah, itulah yang mengubah diri kita menjadi diri yang baru di dalam Tuhan. Jadi idenya adalah kita jangan pernah berusaha mengubah orang lain, ya. Jangan pernah berusaha mengubah orang lain. Jangan pernah berusaha mengubah pasangan hidup kita yang nggak baik. Ya. Hasilnya yang pertama dia nggak bisa baik, terus berantem. Betul Pak, ya. Tapi bila kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menjadikan dia lahir baru, maka dia akan menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Itu. Jadi begitu Bu Aling pengertiannya seperti itu. Oh ya, begini, jadi begini ya Pastor, jadi kita nggak akan bisa merubah karakter seseorang ya Pak, yang memang sudah buruk ya, dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, kekuatan kita, seperti itu ya Pastor. Itu tepat
Betul, seperti itu. Tetapi kita bisa merubah, maksudnya kita bisa memberi teladan mungkin ya Pak, seperti kita melakukan firman, seperti itu mungkin ya Pak. Betul, teladan itulah yang menuntun dia untuk mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Baik, ya, saya mengerti Pastor. Ya, terima kasih Pastor untuk pencerahannya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Suku Haling atas partisipasinya. Ibu Tina Galung, silakan. Silakan ada kalau ada yang mau unmute Bu Tina Galung. Ya, silakan Ibu. Salam, Pastor Setio. Halo Ibu Tina. Ya, saya mau tanya, kalau saya prinsip saya itu gini loh Pak. Saya ini ikut Tuhan Yesus itu bukan untuk baik gitu, tapi saya harus hidup jadi benar dan jujur. Karena orang benar dan jujur itu pasti baik. Tapi kalau orang baik itu belum tentu benar dan jujur. Nah, maksud bagaimana menurut Pak Setio? Terima kasih, Pak. Iya. Kita tata ulang konsepnya ya, Ibu. Jadi begini, itu menggunakan kategori-kategori yang sebenarnya tidak sama ya. Jadi kalau ada ungkapan orang baik itu belum tentu benar, orang benar itu sudah pasti baik ya. Itu apa ya namanya? Menggunakan sebuah perbandingan yang tidak seimbang, Ibu. Ya, sebenarnya begitu. Karena kan kata jujur itu juga bisa kita masukkan ke benar ya. Gitu. Saya suka mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Comparing yang tidak adil sebenarnya. Mengapa begitu? Karena ketika seseorang berkata orang baik belum tentu benar, konsep baik itu adalah baik menurut dunia, sedangkan konsep benar yang sebagai perbandingannya adalah konsep di dalam Tuhan. Nah, maka didapatkanlah hasil bahwa orang yang baik belum tentu benar. Pernyataan itu tidak salah, tetapi pernyataan itu kurang adil karena konsep baiknya adalah menurut dunia, sedangkan konsep benarnya adalah menurut firman Tuhan. Begitu. Nah, kemudian dibuat perbandingan yang sebaliknya. Sedangkan kalau benar itu pasti baik gitu. Ya, kalau benar itu pasti baik. Nah, ya maka seperti itu memang hasilnya. Tapi kalau kita mengacu kata baik di dalam Alkitab, maka itu disebut baik sebab benar gitu. Contoh, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, diciptakan ini itu dan Tuhan mengatakan bahwa itu baik di mata Dia. Ya, baik di situ tidak berlawanan dengan benar. Sesuatu itu benar maka dibilang baik gitu. Nah, kalau comparing itu sama-sama di dalam Tuhan, konsepnya Tuhan, maka tidak ada perbedaan atau tidak ada perlawanan antara kata baik dan kata benar. Begitu. Tetapi yang disampaikan Ibu itu memang tidak salah. Itu menjadi sebuah spirit semangat. Nggak cukup baik saja menurut pandangan dunia, tetapi kita harus benar, kita harus jujur, kita harus komitmen, kita harus berintegritas, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan ataupun baik di mata Tuhan. Begitu. Nah, itu sebuah
permainan kata, perbandingan konsep, demikian. Nah, kalau begitu, bagaimana seseorang Kristen harus memulainya? Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang memulainya dengan hal-hal yang benar, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dengan integritas, dengan karakter yang baik, yang bisa dipercaya, maka berangkat dari itu, dunia akan memandang dia baik, karena dia mengawalinya dengan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dunia akan melihat dia baik, tetapi kebaikannya itu asli, bukan kebaikan sebagai bentuk pencitraan. Yang dipermasalahkan tentang baik itu belum tentu benar, itu seringkali kebaikan itu sebagai bentuk pencitraan, kebaikannya itu tidak asli, kebaikannya itu hanya untuk supaya dipuji manusia, dipandang manusia, dan dia mendapatkan keuntungan dari itu semua, sementara aslinya itu tidak di hadapan Tuhan. Nah, dengan begitu, maka ada sebuah masalah, tinggal tunggu waktu saja, bahwa yang baik menurut dunia itu pada suatu ketika nanti akan terbukti nggak baik gitu. Tapi sebaliknya, kalau jujur, benar, berintegritas, berangkatnya dari spirit yang seperti itu, ya diburukkan seperti apapun dia akan tetap pada akhirnya orang melihat dia sebagai orang yang baik. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Setio. Maksud saya ya seperti itu. Karena saya punya teman itu dia memang melakukan hal-hal yang baik, tetapi dia tidak benar gitu loh, tidak jujur. Nah, itulah makanya saya mau tanyakan bagaimana tentang kebenaran dan kebaikan. Makanya saya bilang kalau kita memang mau benar di hadapan Tuhan, kita harus baik juga kan, karena kalau benar pasti baik. Tapi kalau orang baik belum tentu benar hatinya. Inilah yang kita nggak tahu gitu loh. Terima kasih Pak Setio. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati Ibu. Shalom. Ya, terima kasih Bu Tina ya atas partisipasinya. Ini silakan Pak Ahok Tirta ya dari Kanada. Bisa di open? Ya, bentar ya Pak Ahok ya. Oke, silakan Pak Ahok. Ya, seperti tadi Pak Pendeta Setio mengatakan, memang pada saat COVID itu berkembang itu, banyak pendeta bukan 1-2 yang mengatakan jangan divaksin, karena nanti itu vaksinnya dimasukin chip gitu ya, dikaitkan dengan ayat-ayat di Wahyu itu. Itu banyak itu. Saya sampai bertengkar sama teman-teman, lu jangan goblok. Mana mungkin chip bisa ditaruh seperti begitu kecil atau dalam bentuk cair. Jadi wahyu kan ada, di wahyu ada, nggak akan hilang wahyu. Tapi apakah kapan itu terjadinya, kan kita sebagai manusia kan punya pengetahuan juga dong. Ya kan? Ya. Di Amerika chip itu udah dipakai, tapi bukan untuk seperti kayak di wahyu. Saya tahu di Amerika udah dipakai chip untuk perusahaan. Ya, memonitor karyawannya, mempermudah kalau pakai kunci bisa hilang. Dia taruh di tangan itu chip. Begitu ditempel tangan pintu terbuka. Itu teknologi. Mereka gunakan itu. Ya inilah pendeta-pendeta kadang-kadang nggak tahu. Banyak itu Pak pendeta yang begitu Pak. Aduh, kadang-kadang saya bilang sama saudara, anak-anak saya, jangan percaya yang itu. Biarpun dia pendeta, belum tentu. Ya, pendeta itu belum tentu benar. Itu aja. Kita ke gereja juga jangan cari pendeta. Yang kita cari adalah Tuhan.
itu hadirat Tuhan, bukan pendeta. Banyak tuh Pak Setio. Saya ingat tadi, ya memang itu kebodohan yang luar biasa, memang cair. Chip kan nggak mungkin dalam bentuk cair. Itu di Australia chip udah dipakai Pak, udah lama, udah berapa puluh tahun yang lalu. Itu kambing kan ditaruhin chip tuh di kupingnya. Jadi kalau dia lari kemana di monitor, oh jauh nih, oh ada di sono, dia udah tuh pakai kuda kan, ada koboi-nya kan gitu. Aduh, benar Pak Setio. Kita harus waspada, lebih zaman sekarang nih, lebih teknologi lebih canggih lagi, kita lebih mesti mengerti dong, iya kan? Iya, Dia betul, bilang, betul. ya memang sih kalau dipasangin chip kita nggak mau, ya kan, kamu nggak bisa, memang ayatnya ada di Wahyu, tidak bisa beli dan jual dan sebagainya kan begitu. Tapi malah saya sampai bilang, ya oke dah kalau lu bilang dipasangin chip begitu. Kalau kita di dalam Tuhan, ya kita mati juga tubuh kita, chip kita ikut ke tubuh kita kan. Roh kita mah chipnya nggak ngikut ke roh kita kok. Yang dibangkitkan roh kita. Iya. Chip kita dimasukin, oke lah, terima misalkan. Tapi kita nggak percaya itu. Begitu kita mati, apakah tubuh kita yang bangkit seperti Yesus? Ya enggak kan? Hanya roh kita. Tubuh kita hancur, chip itu ikut hancur kan di dalam kuburan kita. Kan gitu. Saja saya mau menanggapi Pak Setio, ini bagus. Pak Setio harus, ya bagus tuh. Ya, waktu COVID tuh banyak tuh Pak. Aduh, luar biasa. Sebelum COVID ada macam-macam. Nggak tahu tuh pendeta. Bikin emosi. Kenapa bisa percaya hal sebodoh itu gitu loh? Saya juga makanya bingung kita orang awam. Dia pendeta kok bisa begitu pikirannya. Aduh, dari mana? Dia kait-kaitan, Pak. Memang sih Wahyu memang ada ayatnya Wahyu. Iya toh. Nanti kapan kita nggak tahu. Kan gitu. Betul. Oke, terima kasih waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Luar biasa Pak Ahok, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tirta ya. Happy Thanksgiving juga ya Pak Tirta ya. Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Pastor ya. Benar ya. Pak Tirta, aku lower hand ya dulu ya. Oke. Ya, itu Pastor. Tadi kan bicara tentang si Thomas Alva Edison ya, yang dibilang ya nggak terlalu pintar atau apa gitu ya Pastor ya. Tapi seringkali kita orang-orang kita gitu kan seringkali minder dengan kata yang namanya IQ gitu kan. Padahal kalau ya entah kayak tadi kan juga contoh juga ya orang yang bisa berhasil seperti Thomas Alva Edison pun juga ternyata IQ-nya juga nggak pintar-pintar. Ini bisa dikoreksi ya kalau salah ya gitu Pastor ya. Karena setahu saya juga ya seperti saya pernah lihat film itu kan kayak Forrest Gump itu kan sebenarnya juga dia nggak pinter gitu kan, tapi dia dapat berkat ya bisa bikin perusahaan itu kan, perusahaan lobster dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada Rain Man yang orang dia bilang bodoh tapi dia bisa mengingat angka-angka dan lain sebagainya gitu ya Pastor. Apakah masih relevan kalau orang Indonesia itu menganggap orang seperti dijelekin ya seperti IQ kamu seperti gorila katanya 90-an, padahal IQ 90 pun juga kalau ada sebenarnya punya potensi besar gitu ya Pastor ya. Seperti itu, apakah cuma kita tergantung sama IQ aja atau ada hal yang lain seperti EQ dan lain sebagainya gitu Pastor? Itu ya Pastor. Oke, silakan. Baik, yang pertama adalah alat ukur deteksi kecerdasan sampai hari ini harus diakui itu tidak terlalu valid, ya, tidak terlalu valid. Ketika seseorang seperti Thomas Alva Edison, seperti Albert Einstein,
ketika masih kanak-kanak dia dideteksi sebagai orang yang bodoh, tetapi di kemudian hari dia diakui dunia sebagai orang yang jenius, maka sebenarnya alat deteksi kecerdasan itulah yang belum maju, ya, yang belum maju. Maka kemudian dimunculkan teori tentang kecerdasan ganda yang mendeskripsikan bahwa kecerdasan itu nggak hanya bisa diukur dengan cerdas dalam bidang matematika, cerdas dalam bidang fisika, atau yang semacam itu, ya. Kalau seseorang itu cerdas secara punya kecerdasan yang lain, misalnya di bidang seni, kemudian di bidang kemampuan untuk merenung, intrapersonal, kecerdasan berrelasi dengan orang lain gitu. Nah, dan macam-macam. Teorinya itu bisa macam-macam, pengembangannya itu bisa macam-macam. Nah, jadi kalau pada zaman sekarang ini masih digunakan alat ukur IQ sebagai alat deteksi kecerdasan, maka kita ada di dalam teknologi yang usang tentang pendeteksian kecerdasan. Sehingga sebagian orang percaya bahwa pada dasarnya semua orang itu pandai, semua orang itu cerdas dengan kecerdasan masing-masing yang dimilikinya, ya, dengan kecerdasan masing-masing yang dimilikinya. Nah, kalau begitu, maka semua kecerdasan itu memiliki tempatnya masing-masing, ya, memiliki tempatnya masing-masing. Pada saat sekolah memang IQ menduduki peranan penting. Tetapi selepas selesai sekolah, maka EQ itu atau EQ, emotional quotient itu memiliki peranan yang dominan, memiliki peranan yang dominan. Lalu kemudian kalau dikembangkan macam-macam ya, ada SQ ya, social quotient dan macam-macam lah gitu. Kemudian ada teori tentang otak kiri, otak kanan gitu. Nah, kita harus ingat bahwa EQ yang letaknya di otak kiri itu kan cuma 20% dari seluruh kapasitas otak. 80% adalah otak kanan. Ya, di mana itu ada imajinasi, di mana itu ada musik, di mana itu ada macam-macam ya. Nah, kalau demikian, maka kalau sampai hari ini ada pengukuran kecerdasan itu sebagai skor IQ yang tinggi, maka itu masih menggunakan teknologi yang usang. Ya. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah sudah tidak dilakukan itu lagi. Ya, tidak dilakukan itu lagi. Nah, kalau begitu, maka marilah kita memahami atau menerima ada banyak ragam kecerdasan yang kita harus terima dan kita harus akui. Menendang bola itu membutuhkan kecerdasan tersendiri. Itu enggak mudah. Ya, sehingga hanya ada satu Cristiano Ronaldo di dunia ini. Hanya ada satu Messi di dunia ini. Ya, yang gegara nendang bola bisa dapat gaji triliunan itu.
Nah, jadi itu sebuah bentuk kecerdasan ya, sebuah bentuk kecerdasan. Kecerdasan itu nggak hanya dibentuk di sekolah, di ruang-ruang kelas atau dalam format akademik. Kecerdasan itu juga dibentuk melalui pengalaman hidup, dibentuk melalui di luar ruang sekolah ya. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, mengalami kegagalan dan keberhasilan atau mengamati orang lain, itu juga merupakan pembangun dari kecerdasan. Kalau demikian, maka kita perlu untuk terbuka terhadap alat deteksi ukur yang baru terhadap kecerdasan. Kalau saya dalam sebuah deteksi mendapati sebuah hasil seseorang IQ-nya tinggi, otak kirinya kuat sekali, dia orang yang sangat logis sekali. Saya malah larinya ke sini. Dia pasti orang yang kurang bahagia dalam hidupnya. Kalau orang otak kirinya terlalu kuat, dia pasti orang yang kurang bahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena pembangun kebahagiaan itu bukan di otak kiri, justru di otak kanan. Ya, justru di otak kanan. Otak kiri itu selalu mengkategorikan benar dan salah. Selalu seperti itu konsepnya. Nah, kalau itu dibawa dalam hubungan, bayangkan, kita memandang orang lain itu cuma dalam dua kategori. Kalau tidak benar, ya dia salah. Gitu. Nah, tetapi otak kanan itu otak yang tidak membuat sebuah kesimpulan terhadap sesuatu. Ya, otak yang tidak membuat sebuah kesimpulan terhadap sesuatu. Otak kanan itu memberikan banyak kemungkinan, memiliki sudut pandang yang beda-beda, sehingga itu sebabnya otak kanan itu orang yang kuat di otak kanan, dia cenderung lebih bahagia hidupnya. Ya, jadi kita bisa melihat kita sebaiknya mengubah alat deteksi kecerdasan, meninggalkan alat deteksi yang lama, tes IQ. Saya tidak tahu sekarang bagaimana, tetapi seharusnya ada alat deteksi yang baru yang bahwa cerdas itu nggak cuma IQ, cerdas itu juga EQ, cerdas itu juga berarti cerdas berbahasa, matematika jeblok nggak masalah. Cerdas itu adalah cerdas yang bersifat natural atau risk begitu ya, nggak apa-apa ada orang yang menangkap ikan itu gampang sekali. Saya mancing berulang-ulang, ikannya nggak kepancing. Nancepin pohon batang di tanah itu bisa tumbuh begitu. Saya nggak cerdas di bidang seperti itu. Jadi mari kita sekarang membuka diri terhadap kecerdasan dalam ukuran yang berbeda dari setiap orang. Itu demikian, Bro Agus. Iya, itu berarti lebih banyak homework-nya lah untuk pendidikan kita ya, Pastor ya. Karena di pendidikan kita kan anak itu seakan-akan cuma hal-hal yang ya seperti halnya kalau IPA dianggap lebih pintar daripada yang IPS kayak gitu kan, Pastor. Kemudian yang bakat-bakat pemain bola, bakat main basket, yang atletik itu kurang bisa tersalurkan juga, yang seperti itu kan masih banyak jadi homework di negeri kita gitu, Pastor. Ya bakat anak-anak itu belum banyak tersalurkan kan kalau gitu. Betul sekali. Ya. Makanya kan dulu pernah saya bilang, coba googling. Pendidikan di Indonesia itu tertinggal berapa tahun dibanding dengan negara yang lain. Kan tertinggalnya 128 tahun. Pesto angel, kandang-kandanane orang kita itu.
Angel gitu. Angel tenan tuturane. Iya itu Pastor. Oke. Terima kasih Pastor Setio. Oke, silakan langsung untuk konklusi dan doa penutupnya. Baik teman-teman sekalian. Jadi ikut Tuhan Yesus maksud saya, itu nggak akan rugi, ya bahkan anti rugi. Kenapa? Walau manusia lemah, tapi Tuhan bisa menggunakan kelemahan itu untuk memuliakan namanya. Dan Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi sorak-sorai kemenangan. Sehingga kita akan selalu punya harapan di dalam Tuhan. Kita nggak akan putus asa. Dan Tuhan memang tidak mengubah orang jahat menjadi baik. Kalau begitu jangan pernah berusaha mengubah orang lain menjadi lebih baik. Karena sejatinya yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itulah yang mengubah hidup kita secara total. Jadi yuk percaya Tuhan, yuk percaya dengan sungguh-sungguh. Yuk kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, karena melalui peristiwa Epiktus yang tertidur pada saat Paulus berkhotbah, sehingga dia jatuh dari lantai 3 dan mati, tetapi dihidupkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus, memberikan kepada kami sebuah pelajaran yang sangat penting. Seperti Epiktus yang punya kelemahan, begitu juga kami semua Tuhan, punya kelemahan kami masing-masing. Tetapi puji kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubah kelemahan kami menjadi sesuatu yang akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah bila hari-hari kami mengalami masa-masa yang sulit, terpuruk, ataupun kami mengalami sebuah tragedi di dalam kehidupan kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan meyakini bahwa di balik semua peristiwa itu Tuhan punya rencana yang indah yang akan mengubah tragedi menjadi sorak-sorai kemenangan. Bapa, kami berdoa, kami membutuhkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, kami menjadi berkenan di hadapan-Mu, tetapi dengan anugerah dan kasih kemurahan Tuhan, kami dapat menjadi pribadi yang baru. Berkati kami semua Tuhan, yang menyaksikan, mendengar, baik di Zoom ini maupun yang di relay di channel-channel YouTube ataupun Facebook. Berkati Tuhan, semua pemirsa, agar kami semua disemangati dan diberi harapan yang baru, bahwa Tuhan yang Maha Baik, akan menjadikan hidup kami indah di dalam Engkau. Berkati Sema Adonai, berkati Ibu Heni sebagai owner, berkati para operator, berkati moderator, berkati para kontributor. Tuhan, jadikan pelayanan mereka indah dan memuliakan nama Tuhan. Jadikan pelayanan mereka menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami akhiri sesi ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Setio atas materi yang diberikannya, atas pembelajarannya. Untuk teman-teman, kita masih akan kembali untuk esok pagi di renungan pagi bersama nanti gembala kita ya, Pak Daniel Palongan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator.